Hai, kini Mimin kembali dengan cerita baru. Derita Cinta Ditawan Mafia Part 1. Tanda Pengenal. Saat ini waktu sudah menunjukkan jam 5 sore, langit di atas sana nampak cukup cerah. Warna jingga masih belum terlihat jelas. Dan disinilah kini Rili Aditama berdiri, di depan sebuah rumah yang cukup mewah. Banyak bunga mawar putih dan balon berwarna merah muda di teras rumah tersebut. Sedang ada sebuah pesta di rumah ini, perayaan ulang tahun yang kedua Baby Elsa. Tulisan itu terbaca jelas di pintu masuk. Rili mulai melangkahkan kakinya untuk masuk lebih dalam. Kedua mata gadis itu bergerak liar mencari seseorang yang sejak tadi sudah dia ikuti. Hingga akhirnya terkunci pada sesosok pria di depan sana. Dek, tak jauh dari ambang pintu, Rili menatap nanar pemandangan di dalam sana. Kedua matanya nampak berkaca-kaca melihat pemandangan indah itu, lengkap dengan dadanya yang terasa sesak. Raut wajahnya yang sendu begitu kontras dengan penampilan dia kali ini. Seorang wanita cantik dengan gaun yang nampak mempesona. Louis, gumam gadis itu, suaranya yang kecil tak mampu terdengar di tengah-tengah nyanyian selamat ulang tahun. 3 tahun dia telah menjalin hubungan sembunyi-sembunyi dengan pria itu Louis, pria yang membuat hatinya berdebar dan merasakan cinta. Hubungan itu masih menjadi rahasia untuk keluarganya. 1 tahun terakhir Rili merasakan ada yang berbeda, hatinya berbisik mengatakan bahwa sang kekasih memiliki wanita lain. Tiap akhir bulan Louis selalu kembali ke negara asalnya, negara X. Tanpa alasan yang jelas. Dan hari ini, diam-diam Rili mengikuti. Melakukan penerbangan selama 10 jam, menguntit kemanapun pria itu pergi. Sampai akhirnya Rili melihat dengan mata dan kepalanya sendiri, Louis berkumpul dengan anak dan istrinya. Ya Allah! Batin gadis itu, hatinya kini telah hancur berkeping-keping. Air mata yang sejak tadi menggenang, kini telah jadi tumpah ruah. Rili kira Louis punya wanita lain, ternyata dia adalah orang ketiga itu. Otak Rili mulai berpikir dengan keras, menyusun kepingan kenangan untuk mencari sebuah kebenaran. Anak perempuan bernama Baby Elsa itu jelas begitu mirip dengan Louis, usianya 2 tahun, sementara hubungan berjalan 3 tahun ini. Itu artinya hubungan mereka terjadi di saat istri pria itu tengah mengandung. Astagfirullahalazim. Jantung Rili berdenyut nyeri, tubuhnya limbung sampai nyaris jatuh. Dia tak sadar jika di belakang ada seorang pelayan membawa nampan berisi minuman. Tabrakan itu tak terhindarkan, sampai nampan jatuh dan menimbulkan riuh. Brak! Seketika itu juga pusat perhatian semua orang tertuju kepada Rili, termasuk 2 mata milik Louis. Dek! Pria itu sama terkejutnya. Sesaat tatapan mereka bertemu, sampai akhirnya Rili memutus lebih dulu dan segera keluar dari rumah itu. Membawa hatinya yang sudah hancur lebur. Cepat Pak, pergi dari sini. Titah Rili pada sang supir taksi yang dia minta untuk menunggu. Rili tidak lagi menoleh ke belakang. Dia tidak tahu saat Louis coba mengejarnya. Tapi langkah pria itu seketika terhenti saat suara kecil yang memanggilnya Dedi terdengar. Dat! Teriak Baby Elsa. Ya Allah, batin Louis. Hanya mampu membuang nafasnya dengan begitu berat. Terpaksa membiarkan Rili pergi begitu saja tanpa penjelasan apapun. Sudah lebih dari 1 jam mobil taksi yang dinaiki oleh Rili berputar di kota Servo,
kota asing di negara X yang baru pertama kali Riley datangi. Gadis itu menangis tanpa suara, hanya air mata yang terus mengalir tanpa henti. Beberapa kali ingatannya berputar saat sang ibu melarangnya pergi ke negara ini. Untuk apa? Ada urusan apa? Kenapa mendadak? Mama tidak mengizinkan kamu pergi. Tapi Riley membangkang dan jadi begini hidupnya sekarang, menanggung luka tanpa darah. Maaf Nona, bisa sebutkan tujuan Anda? Kita sudah berkeliling lebih dari 1 jam, ucap sang supir. Dia tahu bahwa gadis ini bisa membayar semua tagihan, tapi dia hanya merasa iba, hingga ingin tahu juga kepastiannya. Jika gadis itu tidak punya tempat tujuan, dia bisa mengantarkan ke hotel, villa, atau apapun untuk gadis itu beristirahat. Beristirahat, tapi jangan di sini. Dan mendengar suara sang supir, Riley pun akhirnya menghapus air matanya sendiri. Di dunianya yang mendadak suram, dia langsung tersadar akan sekitar. Aku ingin pergi ke klub malam, bisa mengantarkan aku ke klub malam paling besar di kota ini? Tanya Riley pula, suaranya terdengar serak. Baik Nona, jawab supir itu patuh. Di antara malam yang semakin pekat, mobil itu terus melaju sampai akhirnya tiba di sebuah klub malam terbesar di kota ini, klub malam Venera Night. Orang-orang di sini sering menyebutnya klub V-Night. Hanya kalangan atas berusia 20 tahun ke atas yang bisa memasukinya. Dan setelah keluar dari dalam taksi itu, Riley menatap nanar klub malam tersebut. Untuk pertama kalinya akhirnya dia menginjakkan kaki di tempat seperti ini. Tapi dada yang terasa sesak membuatnya tak bisa berpikir jernih. Satu-satunya yang ingin dia lakukan adalah melupakan semuanya. Lantas tanpa keraguan sedikitpun, gadis berusia 30 tahun itu segera masuk ke dalam sana. Aku tidak bisa Ronald, kumohon jangan jual aku, mohon seorang wanita di dalam klub malam V-Night, namanya Caitlin. Pembicaraannya dengan Ronald diiringi dengan suara musik yang berdentum. Lampu sorot warna-warna bergerak liar di dalam klub tersebut. Pria yang Caitlin sebut namanya terdiam sesaat, menatap pelacur kesayangannya yang memohon dengan mata berbinar. Dia sebenarnya juga mencintai Caitlin, tapi uang dari seorang mafia telah masuk ke dalam rekeningnya membuat dia tak berkutik. Sebuah jual beli wanita penggoda untuk jadi anggota mafia tersebut. Wanita yang tak memiliki masa depan hingga siap bergelut di dunia gelap. Awalnya Caitlin setuju pula untuk transaksi ini, namun saat tahu bahwa yang membelinya adalah organisasi paling kejam di negara X, Caitlin seketika ingin mundur. Organisasi itu tidak akan pernah bisa dia tangani meski menggunakan tubuhnya. Jika aku tidak bisa menjalankan perintah pria itu, dia pasti akan membunuhku Ron, mohon Caitlin. Kini dia menangis. Dan di antara kegundahan itu tiba-tiba Ronald melihat seorang wanita cantik masuk ke dalam klub ini, sangat cantik sampai membuatnya langsung mengunci, dia adalah Riley. Ronald memperhatikan lekat-lekat, dia sangat menghafal semua orang yang sering berkunjung di klub malam ini dan wajah itu nampak begitu asing. Tatapan Ronald yang intens membuat Caitlin jadi mengikuti arah pandang pria itu. Sampai akhirnya dia juga bisa melihat wanita tersebut. Tanda pengenalmu adalah syal merah ini, jadi berikan syal merah ini pada wanita itu dan kita segera pergi, putus Ronald. Caitlin seketika tersenyum lebar ketika Ronald mengambil keputusan seperti itu.
Tanpa pikir panjang mereka berdua segera menyusun rencana untuk menjadikan wanita asing itu sebagai pengganti Catelyn. Dari jarak cukup jauh mereka berdua memperhatikan semua pergerakan Riley. Sejak gadis itu duduk, kemudian meletakkan tasnya di atas meja, mengambil minuman yang diberikan oleh pelayan. Meneguk beberapa kali dan kemudian sudah nampak mabuk. Ronald dan Catelyn saling pandang, mereka tersenyum. Seolah jalan untuk menemukan kebebasan jadi semakin terbuka lebar. "Ayo kita hampiri dia," ajak Ronald dan tentu saja Catelyn menganggukkan kepalanya dengan antusias. Mengambil beberapa langkah dan akhirnya mereka berdua tiba di meja Riley. "Astaga Nona, kamu sepertinya sudah mabuk," ucap Catelyn dengan suaranya yang nampak cemas. Dia bahkan langsung memeluk tubuh Riley, menghalangi pandangan gadis ini saat Ronald mengambil tas miliknya di atas meja. Identitas gadis ini akan mereka bawa pergi, jadi gadis malang itu tidak akan bisa mengelak saat orang-orang memanggilnya dengan sebutan Catelyn karena syal merah tersebut. Dan Riley yang memang benar-benar sudah mabuk tidak bisa memberikan respon apapun, dia malah tersenyum dengan tubuhnya yang nampak limbung. "Bajumu cukup terbuka, pakailah syalku," ucap Catelyn lagi. Bahkan tanpa persetujuan Riley dia langsung mengalungkan syal merah itu di leher wanita asing ini. "Terima kasih," jawab Riley dengan bibir tersenyum lebar. Sementara kedua matanya nampak begitu sayu. Catelyn tersenyum. "Aku juga berterima kasih padamu," batin Catelyn kemudian dan setelahnya dia pun pergi dari sana bersama Ronald. Selepas malam ini dua orang itu tidak akan pernah muncul lagi di negara X. Pergi dengan membawa banyak uang di rekening mereka. Jam 10 malam dua orang pria berbadan kekar masuk ke dalam klub malam Venite. Mereka adalah dua orang dari organisasi bawah tanah Black Venom, kelompok mafia yang telah membeli Catelyn. Tak butuh waktu lama tatapan mereka berdua langsung terkunci pada seorang gadis yang duduk di sudut sana dengan menggunakan syal berwarna merah. "Itu dia. Kurasa dia benar-benar menikmati malam ini, sampai mabuk seperti itu," ucap salah satunya. Dan yang lainnya tertawa. "Cepat kita bawa ke markas, dia akan jadi adik kita kan?" Hahaha, mereka berdua tertawa bersama. Riley yang kesadarannya sudah diambang batas hanya bisa pasrah saat tubuhnya dibawa pergi oleh dua orang asing. Bahkan di tengah-tengah perjalanan mereka, Riley sudah tidak sadarkan diri. Mana tahu gadis itu ketika dia dibawa ke sebuah mansion mewah di tengah kota Servo, bangunan bernuansa gelap seperti nama mereka, Black Venom. Di pintu masuk mansion tersebut, berdiri seorang pria dengan tatapan yang dingin. Dia adalah tangan kanan sang bos, Franz namanya. "Dia tidak sadarkan diri," lapor salah satu. "Langsung bawa naik," jawab Franz. Gadis itu menunduk, membuatnya tak bisa melihat dengan jelas wajahnya. Seluruh anggota Black Venom adalah para pria, namun kini mereka butuh seorang wanita untuk menjalankan misi baru. Wanita yang bisa jadi mata-mata mereka di markas musuh. Itulah kenapa mereka membeli hidup seorang wanita, wanita yang pada akhirnya akan jadi bagian dari Black Venom. Malam yang begitu banyak cerita seolah tak ada apa-apanya bagi Riley, gadis itu begitu pulas dalam tidurnya. Sampai pagi menjelang dan Riley terbangun karena cahaya matahari yang masuk ke dalam kamar ini. Gadis itu mengerjapkan mata dan merasakan kepala yang sakit luar biasa. "Astagfirullahalazim," gumam Riley. Dia bangun dan duduk,
memijat kepalanya menggunakan satu tangan. Kedua matanya belum terbuka sempurna dan keping-keping ingatan tentang semalam beruntun dia ingat meski samar-samar. Ya Allah, gumam Rili lagi, saat sadar dia telah melakukan sebuah kesalahan besar dengan masuk ke dalam klub malam tersebut. Perlahan kedua mata Rili terbuka dan menatap sekitar, ruangan yang nampak begitu asing, sangat asing. Di mana ini? Gumam Rili, kepalanya yang pusing mendadak tidak dia rasakan lagi, kini begitu penasaran dia ada di mana. Dan tatapannya kemudian terkunci pada syal merah yang tergeletak di atas ranjang, sungguh, dia tidak ingat apapun tentang syal tersebut. Lamunan Rili pun seketika buyar saat mendengar pintu kamar ini terbuka. Dek. Jantung Rili seketika berdenyut, kepalanya bergerak cepat menoleh ke arah sumber suara. Dan jantung gadis itu makin tak karuan saat melihat seorang pria berbadan kekar masuk ke dalam sini. Ya Allah! Tatapan Rili masih tertuju pada pria asing itu, namun kedua tangannya segera meraba tubuh dan mendapati bajunya masih lengkap. Di antara nafasnya yang berhembus lega, dia belum merasa tenang. Ternyata kamu sudah sadar Chatelaine, ucap Franz dengan bibir tersenyum miring. Ternyata benar apa kata anak buahnya, wanita ini sangat cantik. Ya, namanya wanita penghibur memang harus punya wajah yang cantik seperti itu. Dan dipanggil dengan nama yang tak dikenalnya, Rili segera menggeleng dengan kuat, dia sangat yakin ini semua salah paham. Harusnya dia tidak di sini. Harusnya bukan dia yang ada di sini, tapi wanita bernama Chatelaine itu. Siapa Chatelaine? Aku Rili. Rili Aditama. Bantah gadis itu dengan suara yang tinggi, namun tubuhnya gemetar melihat semua tato di tubuh pria tersebut. Dek, ya Allah. Batin Rili, seketika cemas mulai menguasai diri. Karena akhirnya dia sadar, kini kakinya berpijak di tempat asing.